Jadi kami Kristen percaya Allah itu Esa, tetapi di dalam diri Allah yang Esa itu mempunyai kejamakan pribadi. Itu yang kami sebut pribadi pertama Bapa, pribadi kedua itu Anak, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Ya, ada orang seolah-olah dia bisa tuntas memahami Allah. Maka ketika dikatakan, saya pernah debat di media sosial dengan saudara-saudara Muslim tertentu, pikir Allah itu sederhana katanya, pakai logika Allah satu, tidak mungkin dia ada 3 pribadi, trinitas segala macam. Kenapa rumit-rumit? Anda menyederhanakan Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu, yang jauh lebih besar dari segala sesuatu, hanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Dikurung dalam logik kita yang sangat terbatas, tidak mungkin. Maka pertama-tama kita mesti tegaskan Allah itu transenden. Tidak mungkin kita pahami dengan tuntas bahkan dalam perdebatan ini. Tetapi yang kedua, sejauh dia mau wahyu dalam dirinya, kita tetap ya, baik, ini waktu saya sekarang. Ya, ini waktu saya sekarang. Jadi ya, silakan. Pertama-tama sebetulnya saya sangat berharap tadi dari, ya saya nggak bicara saudara kalau saudara bicara. Ya, saya pertama-tama sangat-sangat mengharapkan tadi itu dari kedua pembicara Muslim untuk menyajikan konsep tauhid itu apa ya. Apa itu tauhid sebetulnya begitu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu dari Bapak Ustadz Nababan tadi juga tidak menyinggung tauhid, dan dari Bapak Profesor Egy Sujana juga lebih banyak menyinggung metodenya, menyinggung tauhid mungkin sedikit sekali, lalu juga nyerempet-nyerempet politik ya tadi. Dan sorry, kami pembicara Kristen tidak akan menyerempet politik atau apapun, karena ini adalah dialog lintas agama ya, Muslim, Islam, Kristen. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, kalau kita bicara logik ya, logika di dalam dunia akademik di seluruh dunia itu merujuk kepada logika Aristotelian. Kita bicara hukum identitas, kita bicara hukum either or, kita bicara law of non-contradiction. Mengapa HP ini adalah HP dan bukan babi? Ini misalnya contoh ya. Ya, jadi saya berharap dialog sekarang ini ya, yang diadakan ini betul-betul merujuk kepada topik, yaitu tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Mari kita terapkan logika Aristotelian yang formal ke dalam konsep tauhid dan trinitas, dan kita uji mana yang rasional, mana yang intelligible, mana yang unintelligible. Nah, itu yang kita cari saya pikir di dalam dialog ini ya saudara ya. Jadi itu mengenai masalah topik dan metode. Sekarang saya masuk kepada konsep trinitas. Ada banyak salah paham tentang trinitas atau Tritunggal ya, terutama dari saudara pihak Muslim ya, menganggap bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan atau 3 Allah. Dalam video-video YouTube yang ada beredar di YouTube, Profesor Egy Sujana itu pernah membuat pernyataan bahwa Trinitas dalam kekristenan itu mirip-mirip Trimurti di dalam Hinduism begitu ya. Nanti saya akan sedikit membahas itu. Tapi yang dipercaya orang Kristen bukan 3 Allah, hanya ada 1 Allah, Allah yang Ehad, Allah yang Esa. Tetapi dalam Allah yang Esa itu mempunyai kejamakan. Saudara bicara 1 Allah, tapi sifat-sifatnya itu jamak. Maha Kasih, Pencipta, dan lain sebagainya. Dalam Islam dikenal 99 nama Allah atau sifat-sifat Allah. Seperti itu. Ada kejamakan, ada kesatuan, ada kejamakan. Jadi kami Kristen percaya Allah itu Esa, tetapi di dalam diri Allah yang Esa itu mempunyai kejamakan pribadi. Itu yang kami sebut pribadi pertama Bapa,
pribadi kedua itu Anak, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Kenapa pribadi kedua disebut Anak? Bukan seperti mungkin dalam pemikiran saudara bahwa Allah itu beranak, ya, memperanakan, ya, sebagaimana seorang ibu memperanakan anak. Bukan, tapi itu merujuk kepada relasi kekal antara Allah dengan firman-Nya, Allah dengan sabdanya. Jadi bukan Bapa beranak seperti perempuan melahirkan anak, seperti itu. Jadi Allah yang kekal itu eksis dengan firman-Nya, sabdanya yang kekal, itulah yang kami sebut Anak. Dan dengan Roh-Nya yang kekal, itulah yang kami sebut Roh Kudus. Ketiganya Esa, tidak ada tiga Tuhan di sini. Sekarang saya lanjutkan apa yang saya katakan tadi, sering diungkapkan oleh Profesor Egy Sujana di dalam YouTube bertebaran, ya, mengenai konsep Trinitas itu tidak berbeda dengan Trimurti katanya. Di dalam penelitian S2 saya di Belanda, saya meneliti tentang Hinduism dari pemikiran Sankara, seorang pemikir Hinduism yang paling pokok dan paling penting. Even di dalam Hinduism mereka tidak percaya politeisme. Saudara mungkin kaget, bukankah Hindu banyak dewa-dewinya? Di dalam Hinduism inti kepercayaan mereka itu adalah Brahman. What is Brahman? Brahman adalah pure consciousness yang tidak berpribadi. Satu kesadaran yang murni yang tidak berpribadi. Nah, Brahman yang satu, yang Esa yang satu ini, menurut Hinduism untuk disembah sulit karena atribut-atributnya sulit dikatakan. Sankara berkata, paling-paling kita sebut Brahman bukan ini, bukan itu. Kita sulit memperkatakan, maka bagaimana cara menyembah? Maka Brahman yang satu ini dipersonifikasikan ke dalam banyak dewa. Jadi personifikasi Brahman yang satu. Dan yang paling penting adalah personifikasinya adalah Brahma, Siwa, dan Wisnu. Jadi even Hinduism pun tidak percaya politeisme, karena inti keyakinan mereka adalah Brahman yang satu, pure consciousness itu. Jadi saudara, di dalam konsep Trinitas Kristen, Allah yang berpribadi, Allah yang satu dan memiliki tiga pribadi di dalam dirinya sendiri, itu tidak ada kesamaan sama sekali dengan konsep Brahman di dalam Hinduism. Yang walaupun saya katakan tadi Hinduism even tidak percaya politeisme. Ya, itu penelitian S2 saya, dan saya mempunyai buku tentang Hinduism yang ditulis oleh Profesor Radhakrishnan dari Oxford University. Dia mengajar bertahun-tahun di sana, lalu kemudian dia pulang ke India, pernah menjadi presiden India. Itu orang Hindu langsung yang menulis itu, bahwa inti kepercayaan Hinduism adalah Brahman. Ya, bukan politeisme. Saya lanjutkan sekarang mengenai Trinitas, ya. Kalau saudara memperhatikan eksistensi apa saja dalam dunia ini, saudara lihat manusia, saudara lihat apa saja, itu selalu eksis sebagai unity and diversity. Bapak Ustadz Nababan satu pribadi, satu orang, betul, itu kesatuan satu. Tapi Bapak Ustadz Nababan ini eksis juga dalam diversity atau kejamakan. Ada tubuh, ada jiwanya. Bukan satu putul, esa mutlak putul begitu, tidak ada. Itu sesuatu yang irasional, yang tidak bisa dibayangkan. Satu mutlak, satu putul itu. Nah, maka saya nanti minta penjelasan dari pihak Muslim, tauhid itu bagaimana? Apa tidak ada kejamakan sama sekali? Kalau membicarakan kejamakan sifat, kejamakan nama, kenapa kami Kristen tidak bisa berbicara kejamakan pribadi? Karena unity and diversity sesuatu yang wajar. Ya, seperti itu. Jadi saudara melihat apapun di dunia ini, tidak ada satu keberadaan atau eksistensi atau entitas yang lepas daripada prinsip unity and diversity. Satu ada kejamakan, satu ada kejamakan. Mikrofon ini ada kejamakan, satu mikrofon tapi ada kejamakan. Seperti itu. Nah, di dalam nalar reason atau pemikiran rasional kita mengharuskan kita memang berpikir seperti itu. Tetapi
Tetapi kita harus berhati-hati. Bapak Egy Sujana mengatakan Allah itu absolute, distinct dan unik. Istilah distinct dan unik sebetulnya itu dua istilah yang bisa dipertukarkan. Ya, ya. Dan saya mengatakan bahwa kalau Allah yang maha besar, yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, hanya dikurung dalam 3 kategori ini atau 3 indikator ini. Bahwa kalau bicara Allah absolute, distinct dan unik, siapa yang membuat kriteria itu? Logik kita. Oke, logik kita, logik Pak Egy Sujana. Oke. Tapi apakah Allah bisa dikurung dalam sekedar hanya logik manusia dengan 3 itu tadi kriteria tadi? Allah itu transenden, Allah itu maha besar, dia melampaui manusia. Itu sebabnya di dalam teologi Kristen selalu dibicarakan 2 aspek. Pertama-tama, dia Allah transenden. Karena dia transenden, dia sulit dipahami dan tidak mungkin dipahami secara mutlak. Maka dia tidak bisa dikurung dalam kriteria-kriteria, termasuk kriteria absolute, distinct dan unik. Karena dia melampaui segala sesuatu. Lalu kalau begitu kita kenal Allah dari mana? Sejauh dia mau wahyukan diri. Ya, ketika Allah mau wahyukan dirinya, dari situlah kita tahu bahwa dia ada, bahwa dia menciptakan segala sesuatu, bahwa dia hadir di mana-mana, bahwa dia berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Jadi di dalam konteks ini, kami orang Kristen selalu berbicara Trinitas itu pertama-tama tidak mungkin dijelaskan secara tuntas dengan akal, karena akal manusia lebih kecil dari Tuhan. Tuhan melampaui akal manusia. Tetapi yang kedua, walaupun demikian, kami tetap bisa memberikan penjelasan rasional. Nanti kita akan lihat, bahkan boleh kita uji dengan hukum logika Aristotelian, bahwa dia Allah tetap bisa dijelaskan secara rasional sejauh Allah itu mewahyukan dirinya sendiri. Waktu saya masih ada, Pak? Ada tambahan? Anda dapat extend sampai 35. Oke. Sampai 45, maaf. Jadi totalnya akan 39. Oke, baik. Saya lanjut sedikit lagi. Ya. Jadi di dalam konteks ini kita selalu berbicara Allah harus hati-hati. Ya. Ada orang seolah-olah dia bisa tuntas memahami Allah, maka ketika dikatakan, saya pernah debat di media sosial dengan saudara-saudara Muslim tertentu. Pikir Allah itu sederhana katanya, pakai logika Allah satu, tidak mungkin dia ada 3 pribadi, trinitas segala macam. Kenapa rumit-rumit? Anda menyederhanakan Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu, yang jauh lebih besar dari segala sesuatu, hanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Dikurung dalam logik kita yang sangat terbatas, tidak mungkin. Maka pertama-tama kita mesti tegaskan Allah itu transenden. Tidak mungkin kita pahami dengan tuntas, bahkan dalam perdebatan ini. Tetapi yang kedua, sejauh dia mau wahyukan dirinya, kita tetap masih bisa menalar, kita masih tetap bisa memikirkan secara rasional, kita tetap masih bisa memikirkan bahwa Allah itu, ya walaupun kita secara terbatas sebagai manusia, dia tetap bisa dinalar. Dan nanti kita lihat, logis atau tidak, Trinitas itu ya. Terakhir sekarang mengenai Trinitas. Kenapa tidak logis kalau dikatakan Allah satu hakikat, pribadinya 3? Mengapa tidak logis? Apanya yang tidak logis? Kita coba uji dengan logika Aristotelian. Kalau manusia misalnya kita katakan logis, saya satu pribadi dengan 2 natur. Betul ya? Saya satu pribadi MYM, tapi naturnya ada 2. Natur saya tubuh dan jiwa. Ya, jadi saya satu pribadi 2 natur, tapi hanya 1. Ada kesatuan, ada keragaman. Itu logis saja, itu sah-sah saja. Nah, mengapa kalau kita berbicara tentang Allah, satu hakikat, satu natur, pribadinya 3? Problem logika apa di sini? Coba kita uji dari logika Aristotelian. Waktu saya sudah habis ya. Ya, sampai 45. Ya. Sudah habis. 1 menit lagi. Ya. Apanya yang bertentangan dengan logika itu apa? Nah, sering saya tambah lagi sedikit. Sebagaimana dikatakan Profesor Egy Sujana tadi,
Allah beranak begitu ya. Waktu kami berkata Yesus itu adalah Tuhan, itu ya, itu tidak berarti bahwa Allah itu berubah menjadi manusia. Itu pemahaman yang sangat konyol. Allah yang transenden tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus kami katakan Allah, kemanusiaan Yesus itu diambil, diadopsi, ditambahkan kepada natur Allahnya, sehingga ada dua natur yang berbeda yang nggak bisa dicampur aduk. Yang Allah, yang manusia. Jadi mungkin saudara pernah dengar pendeta yang, maaf saja ya, sedang tanda kutip pendeta yang bodoh ya, yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia karena Dia Maha Kuasa bisa berubah jadi manusia. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Tetapi Yesus itu dikatakan Allah karena Logos yang adalah Allah ini kemudian mengadopsi natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga naturnya ada dua. Pribadinya satu, naturnya dua. Bisa dibedakan dengan jelas, tidak bisa dicampur aduk. Dan ini dalam perspektif logika Aristotelian sangat logis. Tidak ada yang bertentangan dengan logika. Waktu Anda hampir habis, 5 detik lagi. Cukup ya? Ya, saya pikir. Terima kasih Pak MBM. Selanjutnya ke pendeta yang